Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di video kali ini saya ingin membahas sedikit untuk cara penggunaan golang ya di Debian atau di menggunakan VirtualBox pada Windows. Nah, ini sebagai tugasnya Pak Topingi juga ya kan ya. Terus uh, caranya gimana? Nah, caranya kita kemarin harusnya download dulu untuk Debiannya di OS Box ya. Kita install juga VirtualBox-nya. Setelah itu kita buka di klik new, terus ditambah di sini. Ini misal saya kasih nama golang server, di sini Linux, ini di Debian. Nah, untuk ini opsional bisa kalian pindah atau tidak. Kalau saya pilih tidak saja, terus di next, terus di ini sudah next saja. Ini pilih di use yang sudah ada, pilih add, terus pindah ke mana yang ingin yang sudah diekstrak kemarin. Saya pilih ini, terus di klik open. Ini sudah saya ekstrak yang kemarin tuh, di choose, di create. Nah, setelah itu sudah selesai seperti ini. Terus kita setting di networknya. Di sini kita pindah ke bridge adapter untuk koneksi internetnya. Terus adapter 2 kita di enable. Ini pilih ke host only adapter untuk menghubungkan dari laptop dan juga dari Windows ke VirtualBox-nya. Terus diklik OK. Terus kita start, atau bisa juga di sini klik double klik. Jadi tunggu sampai selesai ya. Tunggu sampai terbuka. Nah, sini sudah terbuka seperti ini. Ini bisa di close nih yang ini. Ini di enter aja untuk masuk ke Debian-nya. Nah, kita sudah masuk untuk loginnya, nanti kita langsung masuk ke super usernya saja. Kita masukkan username-nya root, terus di enter, passwordnya sendiri osbox.org, terus nanti kita enter. Nah, akan terbuka seperti ini. Kita harus masuk dulu ke folder home ya. Nanti kalau ada apa-apa kita masuknya ke home. Nah, kita cek dulu untuk jaringannya yang sudah terdaftar di sini ada apa saja. Kita ketik IP address atau IP A saja sudah cukup. Jadi di enter. Nah, di sini akan ada 3 jaringan, yaitu LO, yang kedua NP0S3, yang ketiga NP0S8. Di sini kita setting jaringannya. Gimana cara setting jaringannya? Kita ketik saja nano spasi /etc /network interface ini ya, pakai S yang belakang, terus di enter. Nah, di sini baru yang LO saja yang sudah didaftarkan. Di sini kita daftarkan yang belum terdaftar tadi, yaitu ada NP0S3 dan NP0S8. Kita ketik saja auto NP0S3, terus di enter, terus di paste NP0S3 masih inet, pasti ini dibuat DHCP saja biar nggak usah kita setting lagi. Terus di sini NP0S8 kita menggunakan static nanti ya, untuk biar kita ingat nanti IP kita nanti menggunakan yang mana gitu. Ini ketik aja auto NP0S8, terus di enter, di paste NP0S8, terus inet, terus ini dibikin static. Nah, di enter, terus di tab. Nah, ini untuk IP kita nanti biar kita ingat IP-nya nanti apa. Kita ketik saja address-nya, address spasi ini IP-nya ya, 192.168. Ini bebas, bisa apa saja nih sebenarnya. Nah, kalau di saya sendiri pilih 21.2 misalnya. Enter, terus di tab. Ini kita netmask. Netmasknya kita kasih yang 255.255.255.0. Nah, setelah kita ganti NP0S8-nya, kita sekarang mengganti IP yang ada di settingan laptop kita, yaitu klik kanan di gambar WiFi, terus di open network, buka, terus kita pilih di WiFi, terus kita change adapter option,
terus kita pilih di VirtualBox host only, kita klik kanan, terus kita klik properties, terus kita ini double klik, terus kita pilih di ini use the following IP address. Ini masukkan sesuai dengan yang ada di ini tadi, yaitu 192.168.21, terus karena yang di depan tadi, karena yang ada di Debian tadi 2, di sini kita ketik 1 saja. Terus untuk di sini subnet max-nya sama seperti yang tadi, yaitu 255.255.255.0. Terus diklik OK, nah terus di save. Cara save-nya kita Ctrl X terus Y, enter. Setelah itu kita isi di nano spasi /etc /resolve .on. Nah terus di enter. Nah di sini akan kosong, nanti kita isi sendiri, yaitu menggunakan name server spasi .8.8.8.8, terus kita Ctrl X terus Y, enter lagi. Nah di sini kita restart jaringannya menggunakan /etc/init.d/networking spasi restart. Nah kita enter. Ini tunggu sampai selesai. Nah ini sudah selesai. Kita cek IP kita sudah terdaftar atau belum. Kita ketik IP address atau IP spasi A, enter. Nah di sini sudah ada 3 ya. Nah untuk yang di atas ini DHCP ini otomatis ya. Terus yang di bawah ini, nah di sini sudah terdaftar kan ya untuk IP kita sendiri. Untuk IP kita sendiri sudah terdaftar. Terus kita membuat folder kita sendiri di dalam home. Kita ketik dulu cd/home. Nah ini sudah masuk di home. Kita lihat di home itu ada folder apa saja. Kita ketik ls. Nah di sini ada OXbox dan ada lost plus phone ya. Di sini kita buat folder kita sendiri menggunakan sintaks prepa, menggunakan mkdir spasi nama folder kita sendiri yang akan dibuat. Contoh saya menggunakan Zeno, di enter. Kita cek lagi ls. Nah di sini sudah terdaftar kan, sudah ada folder Zeno. Kita masuk ke folder Zeno menggunakan cd Zeno, terus di enter. Nah sini sudah masuk di folder saya sendiri. Terus kita download paket golangnya. Gimana cara downloadnya? Kita menggunakan wget spasi golangnya. Nanti kita download gimana? Nah ini untuk downloadnya https://dl.google.com terus /go/go1.13.linux rep amd 64.tar.gz, terus di enter. Kita tunggu sampai ini selesai, tergantung kecepatan internet kalian masing-masing ya. Nah ini sudah selesai ya, sudah selesai untuk pendownloadannya, yaitu ada 114,49 MB ya. Nah setelah ini kita cek dulu, sudahkah paket ini sudah terdownload atau belum. Kita ketik ls, enter. Nah sini sudah ada kan ya, Go113 Linux AMD 64 tar.gz. Kita ekstrak ini ke USR lokal. Caranya gimana? Kita ketik tar spasi strip c nya menggunakan C besar, terus spasi /usr/lokal, terus spasi strip x z f spasi namanya yang ingin kita ekstrak, itu seperti yang di atasnya itu Go1.13.linux rep AMD 64.tar.gz, terus di enter. Nah ini sudah selesai ya. Kita cek dulu apakah sudah terekstrak atau belum di USR lokal. Kita ketik ls spasi /usr/lokal, kita enter. Nah di sini sudah ada ya untuk Go nih. Tuh, yang di atas ini kan ada Go nih, berarti itu sudah terinstall.
Nah, kita sekarang edit patch-nya dulu, atau yang di Windows itu menggunakan environment. Gimana sih caranya? Kita ketik nano ini /profile, terus di enter. Nah, di sini kita edit untuk di dalam sini. Editnya seperti apa? Kita tambahkan ya, export spasi pet sama dengan $pet terus /2/local/go/bin. Terus setelah ini kita save dengan Ctrl X, Y, enter. Setelah itu kita jalankan golangnya menggunakan source ya, terus spasi tak terhingga /profile, terus di enter. Nah, kita cek dulu golangnya sudah bisa dijalankan atau belum menggunakan go spasi version. Nah, di sini sudah ada go versionnya go 1.13 lulus AMD 4. Berarti ini sudah selesai. Nah, sekarang masuk ke codingan atau membuat .go-nya ya. Nah, sekarang kita buat file yang bernama, terserah sih sebenarnya namanya, yang penting nanti .go gitu, .go gitu. Ini saya contohkan, saya ingin membuat go.go ya untuk percobaannya. Sini caranya menggunakan yaitu nano spasi go.go, terus di enter. Nah, nano itu gunanya untuk membuat file atau juga untuk mengedit filenya itu nanti. Nah, di sini kita ketikkan untuk untuk sintaksnya, yaitu seperti ini. Nah, seperti ini untuk codingannya nanti. Silahkan diketik dulu. Untuk sintaksnya seperti ini, coba diketik dulu sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai kita jalankan perintahnya, yaitu menggunakan go run spasi nama filenya go.go, di enter. Nah, ini sudah berjalan ya di alamat nanti masukkan IP-nya di 2880. Nah, sekarang kita coba menjalankannya. Nah, kita jalankan menggunakan IP-nya tadi, yaitu 192.168.21.2, terus D2 8080. Harusnya sudah berjalan. Nah, kan sudah berjalan. Welcome Universitas Budabangsa Surakarta. Nah, karena di sintaksnya tadi yaitu SPM saja. Nah, kalau kalau /Branda nanti akan muncul yang Branda ini, yaitu Universitas Budabangsa Surakarta. Tapi kalau cuma slash saja atau nggak pakai slash apa gitu, nanti akan munculnya welcome Universitas Budabangsa Surakarta. Kita coba kita tambahkan menggunakan /Branda ya. /Branda. Nah, kan hanya muncul Universitas Budabangsa Surakarta saja. Nah, setelah itu kita build dulu untuk go.go-nya agar kita bisa untuk menjalankan atau membuat service di Linux ini nanti. Ini kita stop dulu menggunakan Ctrl C. Nah, setelah itu kita build menggunakan go build, terus spasi namanya file tadi, yaitu go.go, terus di enter. Nah, ini sudah selesai. Kita cek dulu go.go-nya sudah menjadi aplikasi atau belum, yaitu menggunakan ls enter. Kan ini sudah ada yang di sini. Go ini berarti sudah dibuild loh. Nah, sekarang kita membuat servisnya bagaimana? Yaitu menggunakan nano spasi etc spasi systemd /system/ ini namanya. Nah, misal kalau mau dikasih nama linux.service bisa menggunakan nama apapun juga bisa. Nih, di sini saya coba untuk menggunakan udb vcom service. Terus kita enter dulu.
enter, kita ketik. Nah di sini kan kosongan kan ya, nah kita ketiknya seperti ini. Coba saya besarkan dulu ya. Nah ini unit description Universitas Bangsa Surakarta, ini bisa diganti, terserah sih. Terus ini untuk esek start ini home, Zeno, go ini sesuai punya kalian masing-masing. Kalau tadi kan kita masuk di folder home, terus masuk di folder Zeno, terus ini build-nya tadi yang kita build go tadi. Kalau kalian mau ganti juga nggak apa-apa di filenya sendiri, karena punya saya tadi build-nya go, itu saya menggunakan go juga. Terus habis itu kita Ctrl X, Y, terus di enter. Nah setelah itu apa? Setelah itu kita jalankan servisnya menggunakan apa? Systemctl start namanya tadi, yaitu udb.com. nggak usah pakai the service karena di sini sudah otomatis terbuka nanti. Terus di enter. Setelah itu kita enable, yaitu menggunakan systemctl enable udb.com, terus kita enter lagi. Nah kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai. Setelah itu kita cek dulu servisnya sudah berjalan atau belum menggunakan systemctl status udb.com. Nah di sini sudah ada tertulis aktifnya sudah aktif atau running ya, berarti ini sudah tidak usah kita menggunakan nah berarti kita sudah tidak usah menggunakan go.go lagi, kita langsung saja menggunakan di sini karena ini belum di goran ya, harusnya sudah bisa, yaitu sama seperti tadi menggunakan IP-nya tadi, terus di titik 2 80 80 168 92 168 21 2 80 80. Nah, harusnya sudah berjalan. Nah kan sudah berjalan. Terus sekarang beranda. Nah kan sudah bisa juga. Nah, setelah itu, oh iya, nah ini sudah berjalan ya, sudah selesai. Silahkan untuk mengerjakan tugasnya masing-masing gitu. Jadi bisa sebagai contoh, kita menggunakan yang UTS kemarin dijalankan menggunakan service di sini, terus dikumpulkan untuk sebagai proyek akhir. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat ya teman-temannya.